Moral kita tuh sudah diacak-acak sedemikian rupa. Mereka mencari uang untuk nyari ini untuk mereka hidup loh. Iya. Orang-orang korupsi mereka semuanya sudah disediakan, sudah dicukupi. Sebenarnya. Mereka tuh cuman karena apa? Serakah doang dia itu tuh. Bayangkan nggak? Tapi nggak punya malu. Makanya perubahannya terjadi kan. Dulu orang mencari kekayaan untuk supaya dia jadi terhormat. Sekarang sudah mereka terhormat. mereka mencari kekayaan dengan jalan-jalan yang tidak terhormat. Ini mah mohon maaf, ini saya mengambilnya itu sebenarnya mengembangkan halnya dari Mang Odet. Mang Odet itu istilahnya punya gini. Beliau itu yang namanya infrakultur dengan infrastruktur. Infrakultur sama dengan infrastruktur. Justru ketika kita merasa pejabat itu adalah sebenarnya pelayan. Bukan karena itu yang harus dirubah stigmanya. Jadi begitu kita datang ke sebuah tempat tong segala hayang disadiakeun segala ngarepotkeun. Nah itu yang masih nempel di pejabat-pejabat feodal itu tuh. Itu yang harus dibabat yang kayak begitu. Oke, kita ngobrol di PR. Assalamualaikum Sobat PR, kita ngobrol-ngobrol lagi nih yang lagi rame-rame soal perpilkadaan dan di kota. Nah hari ini kita kedatangan saudaranya Bu Iriana. Bukan ya? Namanya aja. Sama, Denny Chandra Iriana ternyata bukan. Nah saya juga penasaran nih kenapa seorang seniman, artis tiba-tiba turun gunungnya ke kota Bandung, apalagi sudah tinggal lama di Tangerang ya kayaknya? Tangerang turun gunung ke kota Bandung, terus ingin maju, ada kegudahan apa sih? Walaupun memang beliau tuh sudah lama juga di kota Bandungnya, di OS dan lain-lain. Nah, kita pengen tahu sih, sebodor apanya, atau seserius apa sebenarnya Kang Denny ketika nanti ingin menjadi seorang pemimpin Bandungnya. Kita cari sisi lain Kang Denny di luar sebagai komedian. Betul. Jadi cita-cita saya teh sebenarnya pengen jadi salah satunya teh wali kota. Karena satu sebenarnya keinginannya mah akan merubah nama pikiran rakyat. Karena pikiran rakyat teh sebenarnya mah harusnya mah pikiran dewan, dan rakyat mah harusnya menikmati. Nggak harus jadi mikiran rakyat gitu. Harus mikiran mah dewan atau para pejabat kota. Nah itu sebenarnya. Merubah pikiran rakyat, ganti brand itu berarti. Ganti brand berarti harus semuanya. Jadi bukan kegundahan sebenarnya. Itu salah satu yang selalu saya impikan selama ini juga adalah saya akan kembali lagi ke Bandung. Saya sebagai salah satu stakeholder dari Bandung itu. Jadi tidak semata-mata Allah menciptakan saya dan melahirkan saya di kota Bandung ini adalah untuk membangun yang namanya peradaban lah kasarnya tuh, budayanya, sistem komunikasi yang ada di sana, ekonominya seperti itu harus dibangun bersama-sama dengan orang-orang Bandung. Dan saya punya romantisme zaman-zaman saya remaja teh. Waktu dulu teh Bandung teh luar biasa sekali. Remajanya tahun berapa itu teh Kang? Kalau dihitung remaja teh sekitar 85 sampai dengan 95-an lah ya. 10 tahunnya seperti itulah. Dimana tahun 90-an adalah tahun dimana di dunia itu semuanya berkembang begitu luar biasanya. Jadi ada satu istilah teh, orang-orang tahun 80-an mah adalah orang-orang yang sangat yang menikmati 90-an, orang-orang yang menikmati dunia yang sebenarnya gitu. Karena di saat itu mau fashion, seni itu semuanya berkembang seperti ini. Jadi dan punya ininya sendiri, mau jazz, mau rock, malah musik new wave-nya juga muncul seperti itu. Jadi kemeriahan dalam percaturan apapun juga itu tuh ternikmati di tahun 90 seperti itu. Nah, saya ngelihat bahwa iklim yang ada di Bandung pada saat itu pun juga memberikan satu sumbangsih terhadap terbentuknya saya sampai dengan sekarang ini. Jadi kalau misalnya ke Jakarta teh PDW saya mah ngerasa sebagai sebagai orang yang punya dibekali gitu dengan keahlian-keahlian yang misalnya seni seperti itu. Karena ngerasa bahwa apa yang sudah diberikan dari senior-senior saya yang selama ini juga bergerak di bidang seni seperti itu memberikan legasinya juga kepada saya pada saat itu gitu. Makanya titik-titik kumpul yang ada untuk seni itu sendiri di Bandung luar biasa. Jadi kalau di mana teh di Supratman ada Kang Hari, di Aceh Hari Rusli, di Aceh ada si Bang Elva Sesoria, di Taman Sari ada Mas Luki, di Dagonya ada Aru kayak seperti itu.
Dan itu membentuk semua mereka tuh bergerak gitu. Si anak-anak tuh bukan hanya di kegiatan seninya saja, olahraganya luar biasa juga. Softball juga jalan, banyak klub-klub. Wah, banyak banget. Valiant, Georges, Lodaya, Mustang, Cardinal. Banyak banget yang rusa hitam. Pokoknya yang kegiatan itu. Sepatu rodanya juga luar biasa. Jadi ada otomotif acaranya otomotif dulu. Terus tuh dulu tuh karena ini ada dulu Persatuan Mahasiswa tuh PMB bergerak, Damasnya juga bergerak, begitu semua dengan lingkung seninya yang seperti itu. Itu menumbuhkan keakraban secara tidak langsung di antara masyarakat Bandungnya itu sendiri, dan itu ternikmati oleh saya. Dan saya menginginkan hal tersebut kembali lagi. Nah itu teh mungkin Kang, maksudnya kan ketika anak-anak zaman sekarang ya, berarti kan kita pemilih nanti kan banyaknya Kota Bandung adalah Gen Z, Gen Z. Memungkinkan nggak ya ketika anak-anak kita gitu atau anak zaman sekarang sudah sangat digital gitu ya. Kumaha caranya maksudnya ketika mereka dialihkan dari sebuah ekosistem digital terus beraktivitas seperti kita zaman dulu gitu ya. Nah itu tantangan itu. Satu-satunya sih sebenarnya kan kalau misalnya yang saya lihat adalah bagaimana mengaktifkan yang namanya motorik kasar sama motorik halusnya dia juga sebenarnya. Yaitu dengan berbagai macam aktivitas seperti itu. Yang dirasakan sekarang anak-anak tidak ada yang kegiatan-kegiatan yang di luar. Yang menjadikan mereka, karena kecenderungan orang memegang handphone itu individualisnya terlalu tinggi. Kadang-kadang mereka komentar sebagai seorang netizen sangeunahna we dia tidak tahu berhadapan dengan siapa, bodoh amat. Jadi nggak ada jarak umur itu dianggap si adab itu kehilangan itu sebenarnya. Nah itu yang saya pengen berikan ke mereka adalah kegiatan-kegiatan sebenarnya. Kalau misalnya saya rada pertama tersentuh adalah ketika ada kata-kata dari ini Bandung Gotham City cenah. Nah eta kemarin mau cek saya nah emang aya Batman di urang bikin kadu menciptakan sebuah Gotham City gini gitu kan. Itu adalah sebuah hal yang wah ini saya harus merasa terpanggil. Kota Bandung itulah kota yang saya wujudkan, saya cita-citakan menjadi ibu kota seni dan budaya. Iya, karena lahirnya orang-orang seniman dan budayawan itu lahir di Bandung salah satunya. Makanya saya berharap hal ini selain menjadi kota jasa itu tuh seni dan budayanya harusnya memang muncul. Nah kegiatan-kegiatan ini seperti dulu ada vokal grup Salam, anak-anak SMA bergaya seperti kayak berjalan, sepatu rodanya juga ada perlombaannya. Kegiatan-kegiatan itu yang membuat mereka akhirnya ada motocross misalnya yang seperti itu. Kegiatan-kegiatan yang kita dorong untuk mereka berkegiatan di masing-masing yang seperti itu. Jadi bisa disibukkan dengan berbagai kegiatan, bisa memilih mana yang mereka mau gitu. Sehingga pikiran-pikiran negatifnya akan bisa diturunkan secara tidak langsung. Untuk menambah keilmuannya mereka bolehlah browsing di ini dipakai untuk menambah. Jadi keahlian-keahlian itu ditambah dengan dari sini ya, dimudahkan. Dari situ. Kita dulu kan susahnya cari informasi soal ABCD, kecuali cari buku-buku di sini. Sekarang kan lebih mudah di sini ya. Nah itu yang harusnya diaplikasikan untuk menunjang kegiatan-kegiatan tadi. Yang paling menghantam ini tuh perubahannya adalah ketika Google itu bisa menginformasikan segala sesuatunya di luar itu benar atau tidaknya. Tapi setidak-tidaknya ensiklopedia tidak menjadi sebuah barang mahal. Dulu mah di rumah-rumah orang-orang terpelajar atau karandelnya belum tentu dibaca dan biasanya mah jadi ini masih ada orang pinter gitu kan karena baca ensiklopedia yang seperti itu. Itu kan sekarang di Google bisa dicari apa aja yang seperti itu. Nah itu menghindari untuk supaya ada tidak terlalu individualis. Anak-anak itu butuh yang namanya collab, karena dengan collab seperti itu sendiri bisa merasakan bagaimana orang tuh merasakan peningkatan dari simpati menjadi sebuah rasa empati. Itu yang diharapkan seperti itu. Nah, perjalanan Kang Denny menuju arah ke sana udah ngapain aja Kang? Menuju ke arah sana Bandung 1 gitu ya, atau Bandung 1 lawanya. Paling tidak kan saya harus mendekati semua partai karena saya tidak mau muncul sebagai independen. Karena partailah yang sebenarnya harusnya memfasilitasi segala sesuatu. Saya selalu berpikiran bahwa saya tuh punya cita-cita bahwa sekecil apapun yang terjadi di dalam sebuah rumah tangga atau di RT itu, si partai teh tahu
Si partai tahu. Si partai tahu. Berarti hebat kan partai itu. Jadi partai itu bukan hanya di atasnya saja, tapi di bawahnya juga ada. Nah, ini yang perlu diketahui teman-teman Gen Z, Gen Millennial. Sepenting apa sih sebuah partai dalam sebuah ini ya? Nah itu sebenarnya karena ya ada antipati kepada sebuah perpolitikan dan partai bagi anak-anak muda gitu. Ya, karena kekecewaan mereka terhadap idola-idola yang seharusnya mereka melakukan sesuatu. Yang jadi permasalahan adalah ketika kita sudah mulai permisif segala sesuatu. Jadi ketika kita melihat ada orang-orang korupsi anggaplah dengan korupsi bukan sebuah dosa yang besar. Yeah. Bukan itu hal yang salah seharusnya. Seharusnya yang dipikirkan dulu bahwa itu dia kalau orang yang mencuri kadang-kadang meninggali di TV ningali nu maling motor sama maling hayam lah kasana manena nutupan muka gitu nya. Ieu nu korupsina ratusan miliaran gitu yang seperti itu. Kayak senyum-senyum kayak gitu. Gila ya. Moral kita tuh sudah diacak-acak sedemikian rupa. Mereka mencari uang untuk nyari ini untuk mereka hidup loh. Iya. Orang-orang korupsi mereka semuanya sudah disediakan, sudah dicukupi. Mereka tuh cuman karena apa? Serakah doang dia itu tuh. Bayangkan nggak? Tapi nggak punya malu. Makanya perubahannya terjadi kan. Dulu orang mencari kekayaan untuk supaya dia jadi terhormat. Sekarang sudah mereka terhormat. Mereka mencari kekayaan dengan jalan-jalan yang tidak terhormat. Akhirnya kehormatan yang dia inginkan itu tidak didapat. Jadi itu kesalahan perjalanannya. Makanya ya itu mungkin akhirnya yang terlihat oleh teman-teman Gen Z, Gen Mil ya ketika mereka akhirnya antipati kepada politik seperti itu. Ya, karenanya tidak adanya role model. Role model itu yang memberikan kemiskinan kita terhadap role model saha nu rek dicontoh atuh. Ternyata segala sesuatunya partai politik juga mulai dengan kebanyakan pragmatis lah. Tidak punya, nggak usah harus ngomong platform ideologi alah. Yang penting mah ngis lah bagi-bagi we gitu. Mudah. Jadi akhirnya di kepartaian itu sendiri transaksional. Tidak ada lagi kehangatan kita berbicara karena persamaan visi dan misi yang akan kita lakukan. Tetapi karena mana boga sabaraha urang sabaraha kayak ngabagina kumaha. Terlalu dianggap semuanya itu mudah seperti itu. Uang bisa menyelesaikan segalanya itu. Itu udah dari situ udah sebuah kesalahan. Bahwa tidak semua orang dan rakyat itu sekarang jadi ikutan pragmatis. Makanya menurut saya partai yang baik itu kalau mau Anda menang 5 tahun ke depan, ya Anda bekerja di 5 tahun itu. Bukan hanya karena 6 bulan mau ada pemilihan baru duit. Akhirnya bagi-bagi yang seperti itu. Belilah si masyarakat atau rakyat itu dengan hatimu, bukan dengan uangmu. Hatimu dengan uang. Karena kalau misalnya dibeli dengan hatinya sampai kapanpun dia punya kesetiaan. Karena dia percaya. Kita menanamkan rasa percaya dan mereka merasa terwakili dengan apa yang sudah kita buat kebijakan-kebijakannya itu. Tetapi kalau di uang mah mereka tidak akan punya artinya lah. Karena semua uang mah leungit lah. Walaupun uang mah yang perlu. Ya. Nah momentum apanya? Kan ngomongin ini partainya asal kopi. Tanya kenapa dulu gak gabung partai kan dari dulu? Kenapa? Gak kepikiran saya tuh gini partai? Salah satunya adalah di partai itu sendiri. Memang kalau kita bergerak kadang-kadang frustasi. Saya tidak kuat dengan masalah mentalitas diri saya sendiri. Kalau saya masuk partai, ketika ada kebijaksanaan yang tidak sesuai dengan diri saya pasti berontak. Saya orang yang dilahirkan dengan seni lah yang seperti itu. Kehalusan hati nate lebih sensitif gitu karena jadi hese lah orang-orang seni mah teh kunaon baperan. Nu kitu teh. Jadi sok amun kitu teh asa teu siga kitu kuduna mah menurut saya mah siga kieu. Akhirnya bertentangan dengan hatinya, dia lebih baik keluar daripada harus mengikuti arus yang seperti yang tidak sesuai dengan hatinya. Karena salah satunya adalah saya enggak mau membohongi diri. Enggak mau itu adalah bibit dari menjadi orang munafik. Itu yang saya pikirkan begitu. Nah terus sekarang kan akhirnya mau nggak maunya ketika masuk dalam bidang pilkada, perahu politik menjadi salah satu caranya. Iya perlu. Akhirnya mau berpolitik, ada momentum apa sih? Jadi begini, saya kudu masuk ya. Jadi ketika pas kemarin caleg itu, calekan saya kan ditawarin sama 2 partai ini. Oh udah ditawarin? Udah ditawarin untuk menjadi caleg gitu. Terus saya tanya ngobrol sama istri, menurut kata istri saya tuh, kalau Bubu mah nggak feeling. Tapi kalau misalnya Papa masih mau ini, suruh Papa sholat aja lah cobain katanya. 2 rakaat pas cobain bisa. Ada feelingnya nggak ke arah sana? Ketika saya sholat ternyata udah nggak dapat.
Udah nggak ngerasa seperti itu. Jadi sebelum pas calegnya pencalegan. Pas pencalegan. Jadi sebelum saya ada fit and proper test itu juga, nggak usah jadi karena saya juga tidak tertarik seperti itu. Keduanya juga sama, golden ticket gini. Tapi istri saya udahlah, capek lah kamu mah kalau jadi caleg. Nah, ketika saya sekarang mencalonkan salah satunya menjadi seorang eksekutif lah di sini. Kata istri saya, nah kalau ini mah nggak apa-apa lah. Paling tidak gagasan-gagasan yang kamu bisa eksekusi gitu. Bisa langsung berhadapan dengan mensejahterakan kasarnya ya. Bisa mensejahterakan masyarakat dengan apa yang kamu inginkan seperti itu. Gagasan-gagasan kamu bisa dieksekusi karena kamu eksekutornya gitu. Jadi kalau itu mah cenah naon. Namun caleg mah kamu omong lah cenah. Teuing bacot. Ternyata kekuatan seorang istri sebesar itu ya Kang, memberi arahan bagi Kang Denny untuk memilih atau tidak gitu ya? Istri adalah partner buat saya. Jadi sebagian dari saya ada di istri saya sebagiannya juga ada di saya juga seperti itu. Jadi memang saya ngatur untuk di keluarga tuh salah satunya istri memang madrasahnya di keluarga, segala bentuk ini tuh semuanya tapi untuk masalah kebijakan atau hal-hal yang penting saya yang menentukannya seperti apa untuk gagasan-gagasan yang ke arah yang lebih besar. Tapi yang ngedidik anak-anak mah semua istri saya. Seperti itu. Gitu ya. Berarti nanti kan akhirnya akan pindah ke Bandung ya? Insya Allah. Kalau misalnya terjadi. Gitu ya. Kalau Allah memberikan jalan untuk seperti itu, saya berharap. Karena saya berdoanya juga gitu, kalau Allah kalau misalnya nanti saya akan tersesat atau seperti itu, jangan berikan. Tetapi kalau misalnya ini menjalani sebuah keberkahan, karena saya niatnya, jadi apapun juga ini harusnya menjadi jalan saya untuk menuju ke surga. Amin. Nah itu makanya ketika orang sudah, kan biasanya di umur, Kang Denny umur berapa sekarang Kang? Sekarang sudah kepala 6 saya ini. Kan biasanya kan udahlah cukup saya pengen menikmati hidup, ngurus anak, cucu dan lain-lain. Ini tiba-tiba pengen mengurus sebuah kota yang sangat beragam, yang begitu banyak masalahnya di Kota Bandung itu. Itu kan berarti butuh pemikiran yang sangat panjang ya, butuh pertimbangan-pertimbangan dengan sejumlah resikonya Kang. Ya pasti itu kan, kita kan pasti menghadapi berbagai, tidak semuanya orang akan juga mendukung saya, pasti banyak juga orang yang tidak senang seperti itu. Itu kan kembali lagi kepada diri saya sebagai figur, bagaimana saya melakukan yang namanya komunikasi politik seperti apa, yang cocok dengan satu dengan yang lainnya pasti akan berbeda. Nah itu yang akan saya pelajari, bagaimana dekat dengan ini, dekat ini. Tetapi kalau satu hal yang paling penting adalah pesan istri saya tuh cuman segitu aja. Ketika kamu nanti pun jadi katanya, jangan pernah memberikan yang namanya uang-uang yang haram untuk saya makan dengan anak-anak. Karena walaupun saya tidak tahu semuanya itu pasti berdampak kepada kami itu seperti itu. Itu tanggung jawab yang berat buat diri saya sendiri itu. Nah, itu memagari itu kan. Ya kita tuh semua tahu ya beberapa kali kejadian, apalagi Kota Bandung kemarin ada kejadian juga. Memagari diri itu dari uang-uang seperti itu kan akan sangat sulit ya. Tipsnya apa? Maksudnya dari batasan diri. Sebenarnya gini Kang, kalau di politik mah nggak bisa juga kita menjadi seorang kesatria yang bersih gitu. Alah. Bohong lah sebenarnya. Tapi kalau kita berbalik lagi untuk sebuah kemaslahatan yang nanti punya kemanfaatannya untuk masyarakat lebih besar, kita harus berkorban. Dari idealisme itu kita harus kurangi seperti apa. Untuk mewujudkan gagasan-gagasan kita, supaya seperti itu kita harus punya nilai kompromi juga dengan yang lainnya. Supaya ini bisa bersama-sama. Karena Bandung itu nggak bisa dibangun oleh satu partai, dua partai, satu golongan, dua golongan. Tidak. Bandung itu akan maju adalah ketika semuanya bersama-sama merasakan bahwa mereka yang punya Bandung itu mereka gitu. Sehingga makanya ada istilahnya, saya selalu membuatnya dia gini. Sebenarnya itu ide ini tuh bukan ide saya sebenarnya teh. Saya mah hanya meneruskan. Ini mah mohon maaf, ini saya mengambilnya tuh sebenarnya mengembangkan halnya dari Mang Odet. Mang Odet itu istilahnya punya gini. Beliau itu yang namanya infrakultur dengan infrastruktur. Infrakultur sama dengan infrastruktur. Jadi kalau membuat infrastruktur itu seharusnya kita harus lebih tahu dulu dengan membangun dulu infrakultur. Supaya dibangun si masyarakat itu bahwa bangunan yang nanti akan dibuat itu adalah punya kemanfaatan seperti apa. Dan itu adalah milik Anda gitu. Sehingga ketika bentuknya itu hadir, mereka akan sama-sama meliharanya.
Walaupun dia tidak membangunnya, tetapi itu adalah menjadi bagian dari mereka. Itu sangat penting diberikan pengertian seperti itu. Jadi membangun manusia jauh lebih penting dengan membangun yang namanya pembangunan fisik. Jadi kalau misalnya ngelihat sebuah kota itu maju hanya karena bangunan fisiknya, itu salah. Mulai dari sekarang kita lihat beberapa kota-kota besar sekarang ini, bangunan-bangunan besarnya sudah mulai kosong. Karena apa? Teknologi kantor udah nggak perlu yang gede-gede. Bukan yang udah semua orang udah pakai digitalisasi seperti itu. Jadi kesalahan besar. Jadi kalau membangun manusia, kita adalah membangun sebuah pemikiran sebenarnya. Nah tadi infrakultur ya Kang. Menurut Kang Denny, kultur warga Kota Bandung itu seperti apa? Kan kita tuh sangat beragam ya. Apa sih kekuatan orang Bandung gitu ya dalam sisi kultur dan mungkin bisa menjadi kekuatan Bandung juga ke depannya? Sebenarnya kan orang Bandung orang Sunda mah kadang-kadang egaliter. Itu yang harus kita pahami bahwa satu dengan yang lainnya meninggali jelema itu manehna akeun mah gimana urang mah geus bahagia siga kitu. Hal-hal yang harus kita lakukan untuk meningkatkan yang namanya si karakter itu tadi adalah bagaimana mereka mau berkompetisi sebenarnya. Berkompetisi mau seperti kayak gitu kan nilai kompetisi yang ada di Bandung tuh berbeda sekali ketika kita datang ke Jakarta. Pahibut di ditu mah. Tak kumaha rasana kan dulu di Bandung nya terus kan pasti teman-teman P-Project kan besarnya juga akhirnya di Jakarta nya dulu. Ya kalau untuk ini mah ya untuk mencari uangnya. Persaingannya ini mungkin pesan-pesan juga bagi teman-teman di Kota Bandung ya ketika seniman-seniman Bandung ketika mau ke Jakarta gitu ya. Apa sih yang harus di-drill gitu ya dan nanti harus kemana sih teman-teman di Bandung ini gitu? Sebenarnya gini, ketika kita punya satu grup, yang satu kita harus lakukan adalah sebenarnya ciri khas kita apa. Itu keunggulan yang harus bisa kita tawarkan atau sebagai media untuk marketing berjualan itu adalah karena kita berbeda dengan yang lainnya. Nah hal-hal ini yang harus kita tonjolkan sebenarnya. Nilai-nilai yang seperti itu. Nah kita harus mau berkompetisi juga, membangun apa yang sudah kita punya ini dibangun terus, bukan hanya karena udah kita berada di zona nyaman, udah aja berhenti. Enggak. Sama seperti budaya sebenarnya. Itu juga budaya tuh nggak stagnan di situ terus. Begitu ada informasi, teknologi itu semua itu dia akan berkembang, menyesuaikan, disesuaikan dengan interaksi di masyarakatnya itu sendiri. Nah itulah yang budaya. Nah kita juga harus berkembang, menyesuaikan dengan si zaman itu sendiri. Jadi kalau misalnya kita bisa memperlambat hal tersebut, karena ada istilah kalau di dunia hiburan, setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Nah kita bisa memperpanjang itu dengan kita dikasih akal berpikiran untuk memajukan bagaimana mencari sisi-sisi lain, keunggulan-keunggulan dari kita. Seperti itu. Nah sekarang setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya ya. Sekarang ada nggak orang Bandung ya, kayaknya udah ada kekosongan lama ya kan ketika orang Bandung dulu kan dikenal ya Bandung sebagai kawasan Chandra dibukanya ya. Nah, sekarang kayaknya udah mulai kosong nih kayaknya udah. Karena memang waktu dulu itu tahun 90-an ya Kang ya. Kalau saya lihat masuk ke sebuah coffee shop atau tempat inian, mereka tuh menyediakan anak-anak Bandung itu untuk mengaktualisasi diri. Jadi dari latihan-latihan band, kadang-kadang pas nonton pertama mana nanti naon sih gitu, band acak-acakan tuh paruguh gitu kan. Tapi seminggu kemudian mereka tampil mulai rapi karena mereka memperbaiki diri dan berlatih terus. Secara tidak langsung chemistry-nya muncul di mereka itu. Lama-lama makin bagus, mulai terlatih, mulai terjadi yang chemistry di antara mereka, akhirnya nyanyi lagu yuk saling dukung salah satunya. Jadi setiap penciptaan lagu itu didukung oleh si personil-personil yang ada di sana. Itu yang membentuk menjadi lebih sempurna si karyanya itu gitu. Jadi besar di panggungnya. Ya, kan besar di panggung. Gitu ya. Nah itu diberikan ruang-ruang untuk mengaktualisasi dirinya itu di kalau di Laga ada yang lebih ke rock gitu, di Fame lebih ke top 40-nya, di radio dulu tuh ada Pop on the Air itu anak-anak. Jadi semua orang bisa jadi orang yang jadi. Akhirnya banyak juga orang-orang yang punya cita-cita untuk menjadi orang yang jadi seniman gitu. Di Laga, di Fame kayaknya anak-anak zaman sekarang nggak taunya lagi. Oh iya. Nah itu dulu Laga tuh ya tempat-tempat kita berkumpul ya, nongkrong-nongkrong. Titik kumpul lah. Dan sekarang tuh udah jarang coffee shop lah. Sekarang banyaknya ya nongkrong di coffee shop udah aja ya. Kita nggak punya kegiatan apa di sana tuh kan. Makanya dengan dihadirkan seperti itu sebenarnya akan memberikan mereka juga untuk tempat mengaktualisasi. Karena kebanyakan orang nongkrong di coffee shop kebanyakan adalah karena internetnya gratis. Cari wifi kopi gratis. Nama hiji. Sepepoe ngejentul main di situ. Itu yang terjadi padahal kita butuh orang-orang yang merefleksikan dirinya tuh supaya mereka tahu
kemampuannya mereka seperti apa. Dan itu bisa diwujudkan. Ada masyarakat Bandung sangat mudah untuk mengapresiasi begitu. Tapi dengan kejujuran ya. Iya. Nu alus mah alus, nu goreng mah ya sebut goreng gitu. Tegodo harus nu goreng kudu disebut alus gitu Jadi kan. nyeri hatenya di gitu-gitu di dimanya. Karena untuk memperbaiki dia. Iya. Karena kita udah punya standar yang bagus semuanya rata-rata seperti itu. Iklim itu yang kita harus buat. Ketika Kang Denny kesini ya, kan sudah lama ya. Terus kelihat Bandung teh, apa sih yang akan dibenarkan heula ya? Yang paling krusial gitu ya di kota Bandung. Kalau saya lihat kan memang orang ke Bandung tuh hanya untuk kuliner, udah aja. Iya. Kita nggak punya sebuah Ikon Bandung teh apa ya gitu ya? Naonnya ikon Bandung teh nya gitu tah. Itu salah satu daya tarik yang sebenarnya sekarang kalau misalnya banyak orang ke Bandung, itu bukan hanya karena, kalau kita lihat lagi datanya tuh, bukan hanya karena orang Jakarta datang ke sini. Lebih banyak plat B-nya itu adalah orang-orang Bandung yang sudah kerja di Jakarta, weekend-nya di dia gitu. Menghabiskan uangnya di sana karena dapat duit dari sana, di sini lebih murah, seperti kayak begitu. Jadi akhirnya memang lebih macet. Tapi kita harus punya apa ya? Kalau saya berharap sih sebenarnya kita tuh harus punya ikon bahwa ketika orang masuk ke sini tuh suasana Bandungnya tuh terasa. Iya. Maupun dari seni dan budayanya ya gitu. Dan pintu gerbangnya itu adalah sebenarnya di hotel. Hotel itu adalah pintu gerbangnya sebuah kota. Displaynya tuh harus ada di sana. Jadi setiap hotel itu sebenarnya harus dilengkapi dengan hal-hal tersebut untuk memperlihatkan bahwa ini adalah Bandung begitu. Yeah. Dengan menghadirkan pemain kacapi suling, kasar nama kacapi suling di situ saja suasana tuh udah mulai tercipta seperti kayak gitu. Kasar nama hotel bayar seberapa sih ke mereka daripada mereka nganggur latihan terus tapi mentas di mana ya? Nah, sebenarnya ruang aktualisasi mereka yang itu. Iya, itu tuh mereka perlu hal seperti itu. Kadang-kadang tuh di kita mah hitung-hitungan masalah duit mah. Tapi tong diberi pisan tuh transportasi itu banyak tuh kira-kira gitu kan ngelihat juga penghasilannya si hotel-hotel. Dan di Sabtu Minggu itu ya PAD-nya Bandung salah satunya dari pariwisata dari hotel itu kan. Betul. Yang lebih banyak, makanya itu yang kita dorong juga untuk mereka juga turut serta menghadirkan. Jadi setiap hotel-hotel sudah harus, karena seni-seni kita tuh banyak juga, bukan hanya kecapi suling atau degung yang seperti apa. Paling enggak dulu itu pernah dilakukan, tetapi akhirnya tidak ada. Mungkin sense itu tidak ada, tidak lahir dari seorang birokrat yang sibuk dengan mencari, saya nggak tahu lah birokratnya sibuk dengan kesehariannya atau rutinitasnya sehingga tidak ada seni-seni di dalam dirinya gitu kan, akhirnya terlupakan. Sementara kalau kita lihat di Bali, hal itu mau hotel bintang seberat, rasa itu tuh masih tetap ada. Datang ke sana kita mulai dari bandara aja udah tahu kerasa, iya nih Bali gitu. Nah itu juga harusnya datang ke Bandung tuh udah kerasa malu di pintu masuk tol harusnya nggak usah flat. Sama aja semua gitu. Enggak, harusnya dibedakan. Kalau di Bandung ada ciri khas apa yang mau diangkat. Dari bandaranya misalnya apa yang mau diangkat. Dari stasiun kereta apinya apa yang mau diangkat. Jadi begitu datang itu auranya mereka tuh ngerasa bahwa gue udah hadir. Begitu udah ini, atmosfernya udah Bandung pisan. Atmosfernya Bandung sekali. Dan ikon Bandung itu bukan gedung sate. Nah gedung sate mah Pemprov. Bukan Pemkot. Ikonnya Bandung mah Gedung Merdeka. Gedung Merdeka jauh lebih bersejarah. Di mana di sana tuh yang namanya Konferensi Asia Afrika itu, makanya Bandung itu bukan ibu kota Jawa Barat, tapi ibu kota Asia Afrika. Dan itu juga sekarang kan orang teteh di Barat deh. Karena yang Barat mah Banten. Ini mah udah Jawa Barat bagian tengah gitunya. Dan asal can pernah ngadangu halo Bandung, ibu kota Jawa Barat, henteu. Ibu kota Priangan. Iya. Berarti kudunya profesinya ganti profesi Priangan. Iya harus nama. Tapi bukan wewenang saya. Saya mah kan masih di daerah. Hanya mengusulkan. Nah dulu kan tadi kan ini cerita. Dulu kita punya titik kumpul ya. Anak-anak kumpul di sini nih. Nah sekarang kan kalau ke Bandung itu paling orang-orang kesini. Ke Braga gitu ya. Walaupun gak ada event apapun ya. Betul. Ada rencana nggak maksudnya dalam pemikiran harusnya sih ada beberapa titik nih jadi orang-orang itu kalau ke Bandung itu aya nu dituju ka dieu naon ka ditu naon gitu. Jadi saya tuh berharap nanti tuh setiap kegiatan itu terintegrasi. Paling tidak ada sebuah agenda dalam 1 bulan itu.
Di hotel-hotel tuh semua tersedia. Anda mau kemana, Anda suka apa, mau kuliner, mau menikmati musik itu semua, itu tuh ada. Jadi orang yang di sana orang yang jadi di front office itu salah satunya dia menjadi PR-nya Kota Bandung untuk menikmati yang lainnya. Jadi begitu datang tuh bukan hanya hubungan antara yang mau nginep dengan dianya, enggak. Keramahan itu harus muncul sebagai sebuah ciri khas dari si Bandung eta teh. Bapak mau kemana, suka di gitu. Kadang-kadang teh asa amun orang-orang biasa nama lebay mana ratanya. Tapi kita harus melakukan itu. Bahwa itu adalah salah satu bentuk keramahan. Kalau dia melakukan dengan cara yang seperti itu, bukan salah kita, ya salah dia. Menanggapi dengan hal yang negatif gitu kan. Itu yang harus dibuka sebenarnya. Nah kan itu juga akhirnya baliknya ke SDM di Bandung ya. SDM akhirnya ke pendidikan. Nah, Kang Denny mungkin punya mimpi apa untuk pendidikan di Kota Bandung? Sebenarnya saya berharap kembalinya Bandung menjadi kota pendidikan seperti dulu tuh. Selain Jogja tuh sebenarnya Bandung salah satu dari jadi kota pendidikan. Karena dulu SMA negeri di sini tuh lumayan terkenal juga, orang-orangnya pintar-pintar. Tapi sekarang ini sudah masuk ke urutan 30 di bawah lah. Pokoknya yang paling ngetop di Bandung tuh sekarang BPK Penabur. Yang dia ke-9 posisinya. Si SMA-nya. Se-Indonesia. Dia 9 gitu sebenarnya. Di 10 besar tuh itunya. Dari 10 besar tuh 9 ke 9-nya. Dan itu BPK Penabur. Dan dari 10 SMA terbaiknya itu pun sendiri, SMA negerinya cuma 3. Yang lainnya swasta. Yang rata-rata berdasarkan sekolah-sekolah keagamaan kalau saya lihat. Jadi dari situ ada satu hal, berarti ada yang salah dengan seorang menteri pendidikan ini, Mendikbud ini. Karena Mendikbud ya bukan apa-apa, harusnya bergerak. Tapi ini kan Mendikbudnya diem. Jadi nggak bergerak. Diem. Harusnya bergerak gitu. Nah, itu kita berharap sebenarnya tuh ada satu hal bahwa ternyata dari sekolah-sekolah yang berdasarkan keagamaan itu mereka mengajarkan bukan hanya dari kimia, fisika, bukan akademisnya dulu, tetapi adabnya dulu. Disentuh dari sisinya. Dari disiplin itu, adab, disiplinnya, akhlak. Ketika mereka meyakini hal tersebut seperti itu, ternyata menambah kecerdasan, lebih memudahkan lagi untuk menerima mata pelajaran seperti itu. Itu di luar ininya tuh. Jadi ketika kita paling nggak membuka cakrawala aura yang ada di dalam diri kita, memasukkan hal-hal yang sangat positif di dalam diri kita. Jadi di situnya dulu si anak itu. Nah itu sebenarnya pembentukan karakter itu emang dari situ sebenarnya. Mengangkat karakter itu. Ya kan salah satu programnya dulu kalau kementerian adalah zonasinya Kang. Kan itu pengen menghapuskan stigma sekolah favorit. Padahal harusnya sekolah itu jadi favorit semuanya. Betul. Karena begitu saya akan menghapuskan sekolah favorit. Itu kan negatif. Harusnya saya akan menciptakan semua sekolah favorit gitu. Jadi seperti itu. Nah itu kan butuh guru-guru yang hebat sebenarnya. Dan banyak di kita sendiri guru-guru itu juga banyaknya berkutat dengan masalah laporan-laporan yang dia harus administratif. Jadi ketulusan dia dalam mengajar itu juga mulai berkurang. Dulu saya masih ngerasain bahwa banyak guru-guru yang dia mengajar 1,5 jam, setengah jam awalan tuh dia bisa bercerita tentang masalah hal-hal yang lain. Tapi menurut saya tuh itu ternyata itu yang menyentuh bagi murid. Salah satu bentuk keterdekatannya seorang guru dengan si anak-anak itu cerita-cerita di luar pelajaran itu sendiri. Pendekatannya seperti itu. Jadi ketika si anak tertarik dengan si figur guru itu sendiri, si anak-anak tuh mau terpikat dengan caranya dia ngikut jadi pelajarannya itu. Dari zaman saya mah tuh. Sok naon guru agama, guru kimia, guru fisika, guru matematika. Sok garalak tuh para ruguh. Wah, itu kan beda. Jadi guru killer. Guru killer itu guru-guru bahasa guru-guru itu biasanya yang eksak. Nuhara reset itu mah judes atau gimana. Itu kan sekarang udah mulai berubah. Jadi pengajaran itu sendiri ternyata ada ilmunya untuk mengajarkan. Sebelum kita mengajarkan ada prolog bagaimana, bukan ice breaking dalam ini, tapi emang pendekatan secara
hati. Personal dulu ya. Nah itu yang harusnya dilakukan juga oleh pejabat-pejabat semua. Jadi interaksi di antara masyarakat itu antara satu dengan yang lainnya. Jangan ada yang namanya ngerasa diri saya merasa. Justru ketika kita merasa pejabat itu adalah sebenarnya pelayan. Bukan karena itu yang harus dirubah stigmanya. Jadi begitu kita datang ke sebuah tempat tong segala hayang disadiakeun segala ngarepotkeun. Nah itu yang masih nempel di pejabat-pejabat feodal itu tuh. Itu yang harus dibabat yang kayak begitu. Itu mengajarkan kepada generasi-generasi di bawahnya itu jadi ngikutin hal seperti itu. Zaman sudah berubah. Ngomongin guru Kang. Masih ingat tuh guru favoritnya saha bola di SD, SMP atau non SMA? Kalau saya guru yang pertama memberikan selalu inspirasi saya mah Ibu Iin. Tapi sekarang sudah almarhum. Waktu di SD. Beliau tuh pendekatannya memang keibuan seperti itu. Jadi kemarahan dia adalah kemarahan. Jadi marah-marah. Bukan kayak tapi marahnya tidak terlalu yang menjadikan saya jadi frustasi gitu misalnya. Enggak sesuai aja gitu. Setelah kesalahannya itu asal saya mampu memperbaikinya, dia akan memberikan. Jadi reward sama punishment tuh benar dilakukan. Buiin ya. Iya. Menarik. Nah sekarang infrastruktur. Nah, struktur kota Bandung kumaha Kang? Bandung mah geus kieu we. Bisa. Kan hayang ditambah kamari akhirnya dibuat di UTR teh-nya. Kalau saya melihat sih akan menambah kemacetannya. Sebenarnya bagus untuk transportasi di Bandung teh naon teh nya? Menurut Kang Denny. Saya masih harus ngelihatnya adalah gini. Sebenarnya mah kalau kita mah tetap jalan darat aja yang ditempuh. Karena apa? Jarak-jarak yang ada juga pendek sebenarnya. Percuma kalau kita melakukan itu. Cuman kenyamanan ketika orang berkendara itu dibuat sedemikian rupa gimana sih? Iya ya bandros ya misalnya. Bandros dijadikan aja tempat yang dia bergulir terus gitu seperti itu. Muter terus seperti itu dengan memakai misalnya satu tiket dia mau kemana-kemana gitu kan. Jadi kalau misalnya sekarang ini ditutup nih Braga gitu. Parkirnya di mana tetapi ada kendaraan yang menuju ke arah sana untuk standby gitu. Mereka tuh ke arah sana. Iya. Nah hal itu akan memudahkan mereka pulangnya pun gampang gitu. Mereka udah standby juga untuk mengantarkan mereka ke tempat parkirnya tadi seperti itu. Jadi akhirnya pengendalian untuk masalah mobil-mobil pribadi. Jadi ini yang diharapkan adalah jadi nantinya tamu yang datang senang, si tuan rumah juga tenang. Jadi itu yang pengen diperlihatkan tuh Sabtu Minggu teh. Ente aya nu datang oge, oh Bandung mah macet kieu deh. Nu tuan rumah oge rek keluar geus lah haroream Sabtu Minggu mah macet. Bagi orang Bandung tuh kalau saya nya waktu paling enak tuh adalah Minggu sore kayak gini Kang. Jadi udah mulai sepi jalan-jalan kan akhirnya di akhir pekan teh dibiarkan untuk teman-teman yang di luarnya Kang eta sebenarnya sih yang diimpikan teh memang tadi warganya senang, tamu juga senang gitu. Iya senang, itu yang didapatkan seharusnya memang seperti itu. Kita kurangin penggunaan sebenarnya kendaraan, tetapi kita harus membuktikan terlebih dahulu si transportasinya itu. Kalau enggak, kalau misalnya masih kena nggak benar mah sama aja mereka malas. Iya sih. Dan itu harus dimulai dari si pejabat-pejabat yang melakukan kebijakannya itu. Mana oke naik eta atuh gitu. Jadi entong mana namanya sorangan nggak bisa. Itu hari tertentu gitu. Hari rakyat itu sudah nggak boleh. Justru yang dicobain kalau misalnya kasar nama kalau koki nih bikin makanan, nu ngerasakan teman enak heula gitu ta. Karena begitu enak buat dia, baru dipersembahkan buat si orang lain kan. Iya benar. Saya masih itunya. Yang tadi kalau Kang Denny bilang pengen mengembalikan romantisme Bandung tadinya. Teknisnya sulit sih Kang. Kan beberapa program juga seperti pemerintah yang dulu ya. Ada bikin beberapa program tapi akhirnya teh bolai oge gitu nya. Beda paling begini, yang paling gampang dimulainya kumaha teh teh. Ketika anak-anak saya juga merasakan romantisme yang saya rasakan dulunya. Jadi ketika sebuah kebijakan dibuat oleh seorang teknokrat tapi berhubungan dengan masalah seniman dan idealisme tanpa mengajak mereka mengetahui apa yang menjadi keinginannya mereka itu tidak akan pernah berhasil sebenarnya. Yang dibuat oleh mereka itu bukan sebuah dia hanya menciptakan sebuah sistem tidak yang diperlukan oleh orang-orang yang seniman yang seperti budayawan yang seperti itu adalah yang diciptakan itu ada rasa sebenarnya. Itu yang paling penting. Rasa itu yang mau dia nikmatin gitu dinikmat. Nah, ini yang harusnya adalah jadi menurut saya itu jangan segala sesuatu harus dipegang kendali oleh pemerintah daerah semuanya.
Libatkan semua komunitas-komunitas itu untuk bergerak. Jadi kita hanya mengawasi, mendorong, memfasilitasi. Ya. Kita mulai kalau misalnya komunitas-komunitasnya sudah mulai berjalan seperti itu, mulailah dari tingkat RT RW, kecamatan yang seperti kayak begitu. Kita lakukan yang seperti itu. Jadi dibikin ruang-ruang yang menjadi sebuah pertanggungjawabannya, misalnya taman iya sahanu, iya nak kan Kang Emil teh geus nyieun taman-taman tah. Nu teu dijieun mah taman kanak-kanak hungkul da cenah. Sieun aya pendaftaran. Nah sebenarnya intinya aktivasi bagi teman-teman komunitasnya. Jadi ya meureun si Dinas teh tong mikiran proyek hungkulnya, udah libatkan aja teman-teman komunitas. Iya itu diajaklah mereka untuk membangun itu sendiri gitu mereka. Jadi akhirnya kan banyak tempat-tempat yang akhirnya tidak menjadi apa-apa. Tidak sesuai dengan keinginannya. Karena kita tuh selalu, kita bisa membuat tapi tidak bisa merawat. Itu yang menyedihkan sebenarnya. Jadi ketika hal tersebut selalu bergulir seperti itu, akhirnya tidak ada legacy untuk generasi di bawah ini. Nah Kang Den mungkin udah sering ya sekarang teh beberapa kali roadshow-nya ke beberapa titik-titik. Nah, apa sih keresahan apa yang ditemukan Kang Den terhadap dari mereka gitu ya, dari komunitas-komunitas, dari warga yang paling sering teh namun dikeluhkan ya Kang? Kalau misalnya di seniman-seniman mah bentuk-bentuk untuk mereka mewujudkan aktualisasi, dan saya teh ingin perform gitu yang seperti apa, dia butuhkan yang namanya ruang, terus juga kita butuh yang namanya gedung-gedung yang memang representatif untuk mereka juga tampil, disesuaikan dengan kesenian-kesenian seperti apa yang akan kita munculkan. Itu tuh kita harus bagi-bagi, dan sekarang harus kita memanfaatkan adalah gedung-gedung yang sebenarnya sudah mulai tidak terpakai. Itu yang harus kita sekarang kelola, lihat dulu data mana-mana, nanti kita sesuaikan kira-kira di sini untuk siapa, dan kita itu berikan ke mereka si komunitas untuk membangun. Ini saya berikan ini, kamu perlunya apa, fasilitasi dengan seperti itu. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan kita masih harus bantu. Setelah itu kalian harus membuat bahwa untuk menjadi sebuah membangun sebuah seniman-seniman hebat itu perlu manajemen yang hebat. Manajemen itu yang menyediakan prasarana seperti tadi itu. Maksudnya kasarnya air disiapkan, WC-na bener misalnya seperti itu. Kenyamanan-kenyamanan itu kita harus buat seperti itu. Nah jadi satu dengan yang lainnya kita memerlukan orang-orang lain juga yang bukan orang-orang seniman, tetapi ada orang-orang yang memfasilitasi untuk si seniman itu maju. Bandung butuh event rutin tuh Kang sebenarnya. Harus. Tiap tahun kita harus buat sebenarnya. Intinya naon Kang, kalau misalkan harus ada nih bikin event rutin. Ya kita kan ngelihat kalau misalnya sekarang kita mau seni dan budaya, berarti kita nggak akan jauh dari misalnya kita bikin kuliner, fashion, sama misalnya festival band atau seperti apa yang bisa membuat atau enggak dikolaborasikan ketiga-tiganya seperti itu. Event-event itu akan jauh lebih menarik. Tetapi dengan aktualisasinya mereka di tempat-tempat yang ruang-ruang yang sudah kita siapkan seperti itu akan memperlihatkan kepiawaiannya atau keahliannya mereka tuh akan teruji. Dan itu akan menjadi sebuah tontonan yang menarik untuk orang-orang luar. Jadi orang-orang luar tuh dulu itu pernah menikmati yang namanya festival vokal grup Salam, anak-anak SMA. Salam. Salam. Oh iya benar. Festival Salam kan sama Parahyangan. Dulu itu pelatihnya SMA 1 tuh Kang Hari, SMA 2 Kang Ibi, SMA 3 Elva, SMA 5-nya teh Kang Wandi. Yang mereka tuh turun orang-orang yang sebenarnya sudah berkecimpung di nasional, tapi begitu bareng-bareng dengan genre yang berbeda, tetapi ngebangun. Jadi ketika kita nonton si vokal grup itu teh, ya kira-kira sahanya nu menangnya gak halus gitu ya. Sampai kita bingung untuk menentukan siapa yang juaranya. Itu kualitas yang paling sangat luar biasa. Itu kalau istilahnya dari sebuah karya mah itu masterpiece lah. Nah sekarang kalau kota Bandung satu kata apa Kak? Harus berseni kalau menurut saya mah. Harus berseni. Bersih, sehat, nikmat. Berseni itu bersih sehat nikmat. Bukan berhibur deui nya. Bukan. Berhibur mah bersih hijau berhibur deui. Iya kan, berisi hijau berhiber hijau berhiber. Nah mungkin ada yang mau disampaikan nih terakhir ke teman-teman kita Sobat PR ketika mimpi Kang Denny dan harapan Kang Denny serta visinya ke depan seperti apa sih kota Bandung? Jadi gini, saya kembali lagi bahwa membangun Bandung itu tidak bisa sendirian, harus kolaborasi. Kita harus ciptakan sistem komunikasi yang bukan dari mulut ke mulut tapi dari hati ke hati. Mulai memahami satu dengan yang lainnya. Jangan jadikan lawan bicara kita tuh menjadi atau lawan politik kita lawan-lawan yang sebenarnya. Justru jadikanlah dia adalah pengkritik kita yang paling sayang terhadap diri kita. Jadi jangan dibiasakan terlalu banyak makan yang namanya gula-gula. Terlalu banyak disanjung-sanjung. Makan diabetes lah dia.
mendingan kita makan yang pahit-pahit tapi menyehatkan, yang seperti kayak gitu. Tinggal mengambil bagaimana kita mengambil setiap kritikan terhadap diri kita juga, itu tuh menjadi satu hal yang positif. Nah itu harus dibangun dengan pemikiran yang sama. Moga-moga kalau misalnya kita, niatnya paling tidak ketika kita punya niat baik dari situ, aura kita akan ketemu, frekuensi kita akan ketemu, itu akan membentuk sebuah kolaborasi dan kekuatan yang sangat luar biasa. Siap. Turun pisan Kang Denny waktu Sami-sami. Mimpi kita sih Bandung guyup lagi seperti Ya, dulu. betul. Mantap. Aturun, Sobat PR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita ngobrol di PR.